Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Ini pasti saudara tidak sabar untuk beribadah ya. Memang orang-orang Kristen tuh pengen nunggu, nggak sabar lagi. Kalau seperti Daud bilang itu, lebih baik 1 hari di ah, di pelataranmu daripada 1000 tahun di tempat lain. Kami waktu di Palembang itu hampir tiap hari saya ke gereja. Nggak tahu ada nggak ada acara, pokoknya ke gereja. Luar biasa. Nah, saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan ingin melayani Dia, benar tidak? Ada yang jadi percaya kepada Tuhan lalu mengatakan saya tidak mau melayani Tuhan. Ada yang mengatakan demikian. Ada? Nggak ada ya, nggak ada jawaban berarti nggak ada. Berarti semua pengen melayani Tuhan dengan baik. Nah, kita akan belajar dari Rasul Paulus bagaimana konsep dia ketika dia mengatakan siapa dirinya di hadapan Tuhan, siapa dirinya ketika orang-orang Korintus menghakimi dia bahwa dia eh, mungkin tidak dipilih menjadi pendeta favorit. Kita akan belajar dari 1 Korintus pasal yang keempat. Mari buka Alkitab saudara, kita baca eh, cuma 5 ayat ya. Kita baca 5 ayat. Kita coba lihat, sudah ditampilkan mestinya ya. 1 Korintus pasal yang keempat. Ke Alkitab saudara, kita lihat di situ ayat 1 sampai yang ke-5. Saya bacakan bagi saudara. Saudara dengar baik-baik, kita baca pelan-pelan supaya kita mengerti. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan demikian, pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya entahlah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu. Tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Bagian-bagian ini dari bagaimana cara Paulus melayani akan kita pelajari supaya kita merefleksikan diri kita apakah kita sungguh-sungguh seorang pelayan Tuhan yang benar di mata Tuhan. Kita akan belajar dari Rasul Paulus bagaimana motivasi kita sebenarnya ketika kita melayani Tuhan. Minggu lalu saudara sudah belajar dari pasal yang ketiga bahwa di situ disebutkan bahwa tiap-tiap orang nanti kadar pelayanannya dia seperti apa mutu pelayanannya itu akan dilihat apakah dia seperti jerami, apakah kayu atau emas. Itu ya minggu lalu kita sudah belajar. Nah, Paulus mengemukakan alasan-alasan mengapa dia melayani. Pasal 4 ayat 1 sampai 5 ini dia kemukakan untuk merespon orang-orang Korintus yang mulai membuat faksi-faksi. Mereka membuat kelompok-kelompok, aku penggemar Petrus, aku penggemar Apolos, aku penggemar Paulus. Jadi rupanya memang sejak dari dulu orang-orang Kristen punya pendeta favorit. Gitu ya. Dari dulu punya pendeta favorit. Sekarang pun kalau orang Kristen ditanya siapa yang kamu sukai, mereka akan melihat, oh saya lebih suka ini, saya lebih suka ini, lebih suka ini, lebih suka ini. Dan untuk menanggapi itu, Rasul Paulus memberikan argumennya tentang siapa dirinya, siapa Paulus, siapa Apolos, siapa Petrus. Dan dia menggunakan kata kami. Dia mengandang, demikianlah hendaknya orang memandang kami. Dia melihat, aku Petrus dan Apolos memandang kami.
sebagai orang-orang hamba. Sebagai orang-orang hamba. Dari sini kita bisa belajar bahwa seorang pelayan itu sebenarnya tidak bisa memuliakan dirinya sendiri. Dia adalah seorang hamba. Nah, kata hamba ini adalah kata yang dipakai untuk menjelaskan. Jadi orang-orang Korintus mengerti ketika menggunakan kata itu. Kami ini adalah hamba. Korintus berada di sebuah adalah kota dengan pelabuhan yang cukup besar, dan di situ ada kapal-kapal di mana ada kapal perang. Lalu kapal perang zaman dulu kan berbeda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang kapal perangnya tenaganya diesel, tenaganya nuklir. Zaman dulu kapal perang itu tenaganya manusia, pakai dayung-dayung begitu. Dan dia mengatakan, kami ini hamba. Kata hamba itu merujuk kepada orang yang berada di bawah dak kapal. Paling bawah, paling jorok, paling dekil. Nggak ada artinya sama sekali. Nggak ada artinya sama sekali. Jadi hamba itu, dia mengatakan, kami ini kayak orang seperti itu loh. Nggak ada artinya sama sekali. Terus lihat ketika kapal perang itu pulang dengan memberitakan kami telah menang. Siapa yang disanjung di situ? Adakah orang-orang yang dibawa kapal itu yang disanjung? Nggak ada. Yang disanjung jenderalnya. Yang disanjung adalah orang-orang tentara yang menang itu. Ketika mereka turun mereka disambut sebagai pahlawan. Apakah orang-orang yang sedang mendayung itu disanjung? Tidak. Bagi Rasul Paulus, kami itu seperti itu loh. Dan mereka tahu betapa Paulus memposisikan dirinya sebagai orang yang paling rendah. Dan ketika kapal itu pergi berperang dan tidak kembali lagi, artinya kalah, tenggelam semua kapalnya. Siapa yang dikenang? Yang dayung? No. Siapa yang dikenang? Kaptennya, panglimanya. Jadi mungkin raja akan mengumumkan hari ini kita berduka karena jenderal kita dan pasukannya telah gugur di medan perang. Dia tidak pernah ngomong yang gugur itu adalah orang yang mendayung. Tidak pernah. Bagi Rasul Paulus, aku itu seperti itu loh. Kami itu seperti itu. Dia tidak pernah mau memuliakan dirinya sendiri dalam pelayanan. Tidak mau menonjolkan dirinya sendiri dalam pelayanan. Hari Kamis lalu, biasalah ya, saya suka buka radio dan di situ ada talk show mengenai branding. Istilah itu bagus sekali untuk dalam pemasaran. Orang membuat branding. Atau kalau saudara tidak tahu kata branding, sekarang ada istilah di kalangan selebritis yaitu pencitraan. Sama ya, branding dan pencitraan itu sama. Kalau orang tidak membranding dirinya sendiri, bagaimana dia bisa terkenal? Nah, itulah yang dilakukan oleh banyak orang. Dia membuat suatu berita yang spektakuler supaya dia terkenal. Dan dalam talk show itu disebutkan, ditanya kepada orang sebagai coach ini, Pak, mungkin nggak seorang pendeta, pelayan Tuhan melakukan branding? Mungkin harus nggak seorang pendeta melakukan pencitraan? Oh, itu harus. Harus. Caranya bagaimana? Dia buatlah sesuatu yang luar biasa supaya dia bisa dikenal. Bagaimana caranya dia bisa diundang oleh orang lain kalau dia tidak melakukan branding. Paulus tidak melakukan seperti itu. Di dalam pelayanan tidak ada branding. Di dalam pelayanan tidak ada pencitraan. Karena dia ingin menonjolkan siapa? Dia ingin menonjolkan siapa yang memerintah, siapa yang ada di atas. Bukan saya hanyalah tukang dayung perahu, tukang dayung kapal. Dan ketika orang dayung kapal gitu, di depannya kan ada yang kasih aba-aba. Benar kan ya? Kalau nggak dikasih aba-aba bagaimana? Ada yang sedang begini, ada yang sedang begini. Kacau itu semua. Jadi dia harus mengikuti aba-aba orang yang ada di depannya. Bagi saya hanya mengikuti perintah siapa Tuhan saya. Bukan saya. Rasul Paulus mengatakan demikian. Sehingga bukan aku yang dimuliakan.
Jadi ketika aku melakukan sebuah pelayanan, Tuhanlah yang harus dimuliakan, bukan aku. Nah, saya tidak tahu banyak motivasi orang dalam pelayanan. Ada motivasi uang, ada. Ada motivasi supaya aku bisa menonjolkan diri. Begini saudara, ada yang mengatakan begini, saya ingin tunjukkan kepada orang lain. Ini tersembunyi ya. Saya tidak butuh uang, saya tidak butuh uang dalam pelayanan. Tapi bagaimana saya bisa aktualisasi diri saya di dalam pelayanan. Begitu kan? Kadang-kadang ingin tunjukkan kepada orang lain, aku mampu melakukan ini dan aku mampu melakukan itu. Tunjukkan kepada orang lain. Motivasinya bukan kepada Tuhan. Cuma ingin tunjukkan kepada orang lain bagaimana aku bisa. Ingin tunjukkan kepada orang lain kemampuanku. Aku tidak butuh uang, tapi aku punya aktualisasi diri di dalam pelayanan. Kadang-kadang seperti itu. Jadi kan gitu ya, kalau ditanya-tanya, kadang-kadang ini jawabannya orang, ini saya itu suka melakukan pelayanan ini, saya melakukan. Dia ingin aktualisasi diri, ingin tunjukkan kepada orang lain bahwa saya sudah melakukan ini dan sudah melakukan itu. Bagi Rasul Paulus enggak, saya tidak mau seperti itu. Kemanapun saya melangkah, saya tidak memuliakan diri saya. Saya mau memuliakan Tuhan. Jadi dengan demikian ayat 1 ini mengatakan, hendaklah orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus. Jadi ketika orang-orang Korintus menyanjung Paulus, ketika orang-orang Korintus menyanjung Petrus, Apolos, dia bilang jangan sanjung kami. Jangan sanjung kami. Kadang-kadang begitu ya. Saya juga kadang-kadang tergoda begitu turun dari mimbar gitu ya. Ada jemaat yang bilang, "Pendeta khotbahnya bagus, senang sekali." Senang kan? Besar loh hidung ini loh. Jadi makin makin bangga. Ketika turun, "Aduh pendeta khotbahnya membosankan." Kan sedih rasanya. Seperti itu kan, kadang sedih rasanya. Kadang-kadang kita pengen dihargai. Wajarkah itu? Ya mungkin wajar. Tapi penilaian itu bukan dari manusia, tapi penilaian itu dari Tuhan, bukan dari orang lain. Paulus nggak peduli kamu mau menilai diriku seperti apa. Tujuan aku adalah Tuhan dimuliakan. Jadi seharusnya seorang pendeta ketika dia turun dari mimbar dan melihat setelah firman Tuhan disampaikan, ada kebangunan rohani dari tiap-tiap orang, bukan tujuannya supaya dia dinyatakan pendeta yang lucu, yang hebat, yang kata-katanya bagus. No, bukan seperti itu. Jadi setiap motivasi plan, kemanapun kita pergi melakukan pelayanan, apapun yang kita lakukan, sembunyikan diri kita di tempat yang paling bawah dan biarlah Tuhan di tempat yang paling atas. Itu maksud Rasul Paulus. Kita nggak bisa mengatakan bahwa kita harus disanjung dan ditinggikan. Nah, saudara, kalau kita melihat bait kata-kata berikutnya, ayat yang berikutnya, di situ disebutkan akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Kata itu adalah kata yang seringkali dalam terjemahan setia. Setia. Jadi dipercaya, setia. Intinya begini. Coba saudara pikir kalau misalnya ada orang di dalam perusahaan saudara atau siapapun lah yang saudara punya bawahan, lalu saudara memberikan sebuah perintah kepadanya, lakukan pekerjaan ini. Dia sudah ada job desk-nya, setiap perusahaan itu sudah ada job desk-nya. Dan saudara punya anak buah, sudah ada job desk-nya. Jadi ada satu perintah yang ingin saudara katakan kepadanya. Misalnya katakanlah saudara pemilik perusahaan, lalu saudara punya karyawan procurement, orang disuruh belanja barang supaya pabrik bisa jalan. Gitu kan? Ini pabrik jalan karena ada bahan baku.
Dan saudara bilang, seminggu lagi bahan baku material pabrik kita habis. Kamu belanja. Kamu belanja. Dan menjelang hari terakhir, dia masih santai-santai. Sebagai pemilik perusahaan, apa yang saudara lakukan? Pabrik terancam berhenti beroperasi. Jadi simpel sebenarnya apa yang Paulus ingin katakan. Kalau kamu dipercayakan tugas sesuatu, lakukan dengan sebaik-baiknya. Bayangkan kalau saudara bos dan anak buah saudara tidak melakukan apa yang saudara perintahkan. Gimana gondoknya ini ya, perasaan kita ya. Ditunggu nggak beres-beres, ditunggu nggak beres-beres. Nah bagi Rasul Paulus, kalau kamu dapat tugas dari Tuhan, kamu kerjakan. Kerjakan. Kamu bisa dipercaya nggak oleh Tuhan? Kamu bisa nggak memegang kesetiaanmu kepada Tuhan? Itu yang ingin Tuhan tanyakan kepada kita masing-masing. Pada waktu kita dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan tugas-tugas pelayanan kita, apakah kita telah lakukan itu dengan setia? Coba kita refleksi. Kalau seandainya Tuhan tanya kepada saudara dan saya. Lalu dia tanya begini, sudahkah tugas yang diberikan kepadamu sudah engkau lakukan dengan baik atau tidak? Kira-kira apa jawab saudara? Pak, saya nggak punya tugas, Pak. Saya tidak punya tugas. Lihat saudara, Paulus mengatakan kami ini hamba, seharusnya setiap orang Kristen punya tugas. Kalau tidak punya tugas, saudara harus cari tugas itu. Saudara harus cari pelayanan itu. Sibukkan dirimu dengan pelayanan dan menunggu perintah dari Tuhan. Nah kalau saudara diberikan perintah oleh Tuhan untuk melakukan tugas, apakah saudara lakukan dengan baik atau tidak? Kalau secara struktural, gereja kita ini ada guru sekolah minggu, benar? Gereja kita ini ada gembala care group. Gereja kita ini ada pemain musik. Saudara pasti ada termasuk di situ. Entah itu gembala care group, entah itu guru sekolah minggu, entah itu dijadwal untuk main musik. Saya nggak tahu. Saudara pikir sendiri, mungkin itu aku pikir sendirilah. Saya jadi main itu, saya dijadwalkan ini. Nah, ditanya oleh Tuhan, pada waktu saudara dipercayakan tugas seperti itu, saudara lakukan dengan baik atau tidak? Bisa dipercaya nggak? Kalau saudara mengatakan, oh nggak bisa, nah bayangan saudara posisinya bos, nanti kalau anak buah dan karyawan saudara tidak melakukan, oke-oke aja kan semestinya ya. Kalau saya sebagai gembala care group, lalu saya tidak melakukan tugas saya sebagai gembala care group. Santai-santai saja, saya tidak begitu semangat lah. Ya kalau bisa saya hadir. Kalau saya bisa menggembalakan, saya gembalakan. Kalau enggak apa-apa. Bayangkan kalau anak buah saudara ngomong kayak gitu. Kamu kerjakan ini ya, besok saya terima ya. Iya Pak, kalau saya mau ya. Iya Pak, kalau saya bisa ya. Kalau kamu nggak bisa, saya kasih orang lain gitu kan. Kita pikir gitu kan. Nah Tuhan ingin kita setia. Bisa nggak dipercaya? Baca sekali lagi. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah mereka ternyata dapat dipercayai. Saudara bisa dipercaya nggak oleh Tuhan? Kalau kita ngomong begini, apakah kriteria seorang itu dihakimi atau dinilai? Kita bisa mengatakan ini ya, kalau dia pandai, kita menilai dari kompetensinya. Biasanya begitu kan?
Apa artinya sebuah keahlian tanpa kesetiaan? Apa artinya kalau saudara pandai bermain keyboard, tapi saudara males latihan? Apa artinya saudara mengatakan saya pandai memimpin diskusi, tapi saudara males pimpin diskusi? Atau mungkin saya tolong di jadwal mimpin diskusi 1 semester sekali. Kelamaan ya. Apa artinya itu semua? Kalau Tuhan menilai kita dari kompetensi kita, banyak di antara kita yang gagal. Benar nggak? Siapa di antara kita yang mampu? Siapa? Nggak ada. Coba di antara saudara, siapa yang paling pandai main keyboard? Pasti nggak mau yang angkat tangan. Tapi kalau Tuhan menilai kita dari kesetiaan kita, artinya Tuhan membuka peluang kepada semua orang. Baik engkau kompetensinya bagus atau tidak, engkau ahli atau tidak. Tuhan buka peluang kepada semua kita. Apakah engkau setia atau tidak? Semua orang pasti bisa setia. Tidak semua orang bisa main keyboard. Tapi setiap orang bisa setia. Itu yang dituntut oleh Tuhan. Setia di dalam melakukan tugas pelayanan. Dipercaya, patut dipercaya. Kita lihat kalimat berikutnya, ayat berikutnya, bagiku, ayat 3, sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Saudara, ada 2 penghakiman yang Paulus sebutkan di sini, yaitu penghakiman manusia dan penghakiman Allah. Mana yang saudara pilih? Mana yang saudara suka? Paulus bilang, bagiku aku nggak peduli mau siapapun manusia yang menghakimi aku lebih suka dihakimi oleh Allah. Oke? Kita ngomong kita lebih suka dihakimi oleh Allah. Maksud Paulus ini adalah kalau kita dalam pelayanan, entah banyak sekali orang ngomong apapun tentang pelayanan kita. Selagi motivasi kita benar, selagi kita setia pelayanan, nggak peduli orang ngomong apa. Benar kan? Sekalipun orang lain ngomong apapun, nggak peduli orang ngomong apa. Nah, Paulus dihakimi oleh orang-orang Korintus bahwa ada sebagian yang tidak menyukai dia, bagi dia nggak masalah. Aku tetap setia di dalam pelayanan. Aku tetap setia di dalam melayani. Entah orang nggak suka sama aku, nggak apa-apa. Kan Apolos disukai. Dan dengan demikian Apolos bisa memuliakan nama Tuhan. Bagiku bukan aku, tapi Tuhan. Aku nggak peduli orang mau menghakimi aku seperti apa. Enak kan seperti itu. Kita suka kan seperti itu. Tetapi kita tidak bisa tidak, manusia pasti menghakimi kita. Benar? Benar nggak? Manusia pasti menghakimi kita. Mau dia orang yang dewasa rohani atau tidak dewasa rohani, dia bisa melihat pelayanan kita. Benar nggak? Cobalah pikir, kalau seandainya saya dulu punya teman yang kalau dia ketua kelas, dan setiap ketua kelas itu wajib untuk mimpin doa pembukaan di kelas. Jadi dia tiap kali kelas mau dimulai, kita menunggu dia untuk berdoa. Dan dia berdoa. Dan saudara tahu, doanya persis sama. 1 tahun doanya seperti itu. Nggak ada kata-kata yang hilang. Sama persis. Jadi kalau dia doa, dia kan begini, dan dia bilang Bapa kami di surga begini, sama persis. Sehingga semua isi kelas tahu persis
kata demi kata apa yang dia ucapkan. Jadi dia terkenal sekali di kelas itu sebagai doa yang itu-itu saja. Dia setia mimpin? Setia. Tapi dia terkenal dengan cara seperti itu. Dan semua anak di kelas itu, teman-teman mengatakan, oh kalau dia mimpin pasti begini. Kalau dia mimpin doa pasti itu yang diucapkan. Ada teman-teman yang lain yang terlambat masuk kelas. Setelah jam istirahat, terlambat masuk kelas, nongkrong di kantin. Jadi ketika guru masuk, ini mana? Kita semua sudah tahu bahwa dia ada di kantin. Dia sengaja datang terlambat. Jadi anak itu, teman itu, terkenal suka terlambat masuk kelas setelah istirahat. Dan nongkrongnya di kantin. Tidak ada yang menghakimi. Tidak ada yang ngomong, kamu kenapa kamu terlambat? Tetapi dia terkenal dengan cara demikian. Kita dalam pelayanan pun, orang tidak ada yang menghakimi kita. Kalau kita datang terlambat. Nggak ada. Ya sekali-sekali dengar, kenapa kamu terlambat? Tapi kan tenggornya nggak enak kalau namanya di gereja. Kalau di kantor kan kamu telat scan aja, nggak usah pokoknya nanti tidak dapat uang makan gitu aja. Kalau kamu terlambat masuk kantor. Tapi di gereja kan nggak seperti itu. Tapi apakah kita terkenal dengan sebagai seorang pelayan Tuhan yang suka terlambat? Atau kita terkenal sebagai pelayan Tuhan yang suka tidak hadir ketika ada pelayanan? Nggak ada yang menghakimi, tapi semua orang bisa tahu. Mau nggak mau kita dihakimi oleh manusia. Mau tidak mau. Walaupun secara tidak langsung mereka menilai kita, mereka akan dalam hatinya, oh dia seperti ini. Kadang-kadang begitu, pendeta juga gitu ya. Kalau pendeta khotbah, saudara duduk di bawah, saudara akan mengatakan, wah pendetanya nggak siap. Kelihatan. Tapi nggak ngomong langsung kan? Nggak ngomong langsung. Tapi kalau saya, hamba Tuhan, berdiri di mimbar dan tidak siap, secara tidak langsung kredibilitasnya turun di mata jemaat karena dihakimi. Mau nggak mau kita dihakimi oleh manusia, saudara, dalam pelayanan kita. Pasti itu. Tapi Paulus mengatakan, aku akan dihakimi oleh Allah. Dia mengatakan, dalam ayat yang ke-5, karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ada saatnya kelak, ketika semua sudah selesai, hasil pekerjaan kita dinilai oleh Tuhan. Bagaimana mutu pelayanan kita dinilai oleh Tuhan. Dan kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan yang ingin saudara dengar ketika dia menilai pelayanan saudara, kira-kira kata-kata yang seperti apa? Apakah dia akan mengatakan, baik sekali perbuatanku hamba yang setia? Atau hamba yang malas? Kira-kira kata-kata apa yang ingin Tuhan katakan kepada saudara? Lihat ayat 5 bagian terakhir. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Kata-kata itulah yang ingin kita dengar dari Tuhan. Kamu setia. Kamu setia di dalam pelayanan. Kamu setia membangun tubuh Tuhan. Kamu setia beribadah. Kamu setia melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Itu yang Tuhan mau. Tuhan nggak tanya berapa jiwa. Kalau misalnya ditanya berapa jiwa yang kamu injili dan engkau baptiskan, saudara, kita akan kalah dengan pendeta-pendeta yang besar yang membaptiskan, memenangkan sebanyak mungkin orang. Tuhan nggak lihat itu. Kesetiaan kita. Kadang-kadang ada orang yang hanya dengan setia dia melayani, tapi memenangkan sedikit jiwa.
Tapi kesetiaan itu diukur kepada dia. Saudara, kata-kata apa yang ingin Tuhan ucapkan ketika saudara berhadapan muka dengan dia? Tuhan, aku sudah lama menjadi pengikutmu. Benar. Sudah lama Tuhan aku menjadi orang Kristen. Benar. Berapa tahun? 10 tahun, 40 tahun. Benar. Tapi 40 tahun itu diisi dengan kesetiaan? Saudara, kata-kata apa yang ingin Tuhan ucapkan? Yang saudara ingin Tuhan ucapkan dan saudara dengar? Kita akan dihakimi oleh Allah. Kita dihakimi oleh manusia dan kita dihakimi oleh Allah. Kapan itu? Nanti suatu saat. Sementara belum dipanggil Tuhan, lebih baik kita bertobat dan memikirkan kembali pelayanan kita, lalu kita setia pada Tuhan. Aku mau setia Tuhan. Memikirkan kembali komitmen kita sebagai tugas-tugas apa yang kita lakukan. Kita sebagai gereja Tuhan, saya yakin sekali, bukan kebetulan Tuhan menempatkan saudara di sini. Karena semua pasti akan bahu-membahu membangun kerajaan Tuhan melalui TLCC. Tidak mungkin pekerjaan ini dilakukan oleh hanya sebagian kecil orang saja. Semua harus bahu-membahu melakukan pekerjaan Tuhan ini bersama-sama. Nggak ada yang jadi penonton. Semua harus setia di dalam pelayanan. Sekalipun saya tahu ada banyak sekali yang dikorbankan. Ada banyak sekali yang dikorbankan. Tapi apakah Tuhan tutup mata? Ada seorang penginjil, saya akan tutup dengan cerita tentang Billy Bray. Mungkin saudara tidak kenal dengan orang ini. Dia seorang penginjil dari Inggris. Dia dibesarkan di gereja Metodis, tapi hidupnya penuh dengan kacau balau. Dia minum, melakukan mabok-mabokan, sudah berkeluarga pun masih mabok dan hidupnya kacau sekali. Dia kerja di perusahaan tambang, memang ada uang, tapi mabok. Hidupnya nggak ada yang benar. Satu kali dia tanya kepada istrinya, dan istrinya dia tanya begini, kamu dulu orang Kristen, aku juga dulu orang Kristen. Kenapa kita nggak kembali kepada Tuhan dan kita melayani bersama-sama? Billy Bray malam itu dia malu untuk berdoa. Karena begitu banyak dia berdosa. Istrinya juga malu untuk berdoa. Tapi jam 3 pagi dia dibangunkan dan dia mengatakan dia teringat kepada kehidupannya. Dia mengatakan bagaimana kalau besok pagi aku dipanggil Tuhan aku mati. Dia takut sekali. Jam 3 pagi itu dia berlutut di pinggir ranjangnya dan dia berdoa, Tuhan aku ingin menserahkan hidupku buat Engkau. Aku mau bertobat. Dia nangis sepanjang hari sampai pagi, sepanjang malam itu. Dia menangis terus. Bahkan besoknya dia mengambil Alkitab dan dia baca Alkitab dan menangis dan terus menangis. Dan dia serahkan hidupnya kepada Tuhan. Tapi dia tidak bekerja di pertambangan lagi. Dia mulai setia penginjilan. Uangnya sudah mungkin tidak ada hasil lagi. Tidak banyak lagi. Lalu dia menanam kentang. Hasilnya tidak banyak. Nah, ketika dia menanam kentang dan dia sedang panen, dia digoda oleh iblis. Goda oleh iblis dengan perkataan demikian. Billy Bray, sejak kamu menjadi pendeta, hamba Tuhan, sejak engkau
mengikut Yesus, apa yang engkau dapat? Billy Bray melawan kata-kata iblis itu dan mengatakan, aku memang dapat kentang, tidak banyak, tapi iblis, engkau tidak pernah memberi kepadaku kentang. Aku memang sekarang tidak punya apa-apa seperti aku dulu. Tapi nanti Tuhan Yesus berjanji, aku akan memiliki segala-galanya. Saudara, Billy Bray mewakili pergumulan kita saat ini. Waktu kita ingin setia dalam pelayanan, kita ingin menghambakan diri kita dan menyerahkan semua demi kemuliaan nama Tuhan. Kita ingin merendahkan diri kita dan ingin supaya diagungkan, mewakili pergumulan kita. Kita mengatakan, sulit Tuhan. Aku diliputi dengan pergumulan akan kebutuhan keluarga. Aku diliputi dengan pergumulan bagaimana aku bisa survive. Aku diliputi dengan pergumulan bagaimana aku bisa memanage dengan baik semua pekerjaanku. Kita mewakili Billy Bray. Dan jawaban Billy Bray mengatakan, memang aku dapat kentang. Iblis tidak pernah memberi kepadaku kentang. Walaupun itu sederhana, kecil berkat itu. Tapi saat ini sudah tersedia bagiku mahkota yang tidak akan ada tandingannya. Firman Tuhan mengatakan, kamu kalau setia dalam pelayanan, lihatlah jerih payamu tidak akan pernah sia-sia. Saya ingin mengajak saudara untuk berpikir kembali mengenai orientasi pelayanan kita masing-masing secara pribadi. Banyak orang ingin supaya dia mendapatkan nama, aktualisasi diri di dalam pelayanan, ingin menunjukkan bahwa dia mampu. Kita nggak seperti itu. Kita adalah hamba Tuhan yang berada di bawah kapal, tempat yang paling kotor dan tidak memerlukan kemuliaan. Mungkin tidak ada nama di situ, nggak kenal namanya. Mereka tidak dikenal namanya. Karena pikiran kita hanya tertuju bagaimana juru selamat kita dimuliakan. Dan kita yang dimuliakan. Kedua, coba kita pikir kembali. Bagaimana cara kita melayani Tuhan? Apakah kesetiaan kita terganggu dengan pergumulan-pergumulan kita? Tiga, coba renungkan. Kata-kata apa yang ingin Tuhan ucapkan kepada kita pada waktu kita datang menghampiri tahtanya. Dia mengatakan, apa? Paulus mengatakan, tiap orang akan menerima ujian dari Allah. Ini yang kita cari, bukan? Mari kita berdoa. Silakan berdoa, saudara.